Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, bertemu kembali dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan kisah-kisah muslim yang di video kemarin kita sudah menceritakan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Baik, sebelum kita melanjutkan cerita kisah muslim di video kali ini, bagi kawan-kawan, rekan-rekan yang belum subscribe channel PTDA TV, kami berikan 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, oke. Terima kasih yang sudah subscribe channel PTDA TV. Mudah-mudahan Sobat PTDA, kawan-kawan semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, siapkan headset ataupun earphone-nya agar jelas dalam mendengarkan kisah muslim di video kali ini. Lalu siapkan juga posisi rebahan terbaik kalian agar nyaman ketika mendengarkan kisah-kisah muslim yang dibawakan melalui PTDA TV kali ini. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia, yang nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-An'am ayat 84. Sebelumnya, Nabi Ayub memiliki harta yang banyak dengan berbagai macam jenisnya, seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Ia juga memiliki istri yang soleh dan keturunan yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengujinya, dan Allah apabila mencintai suatu kaum ataupun suatu hamba, maka dia menguji mereka. Barang siapa yang ridho dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan keriduannya, dan barang siapa yang marah ataupun tidak ridho dengan ujian tersebut, maka dia mendapatkan kemurkaannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 2110. Ayub adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Hartanya yang banyak habis, anak-anaknya meninggal dunia, semua ternaknya binasa, dan Nabi Ayub alaihissalam sendiri menderita penyakit yang sangat berat. Tidak ada satupun dari anggota badannya kecuali terkena penyakit selain hati dan lisannya, yang ia gunakan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam menghadapi musibah itu, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan mengharap pahala serta berzikir di malam dan siang, pagi dan petang. Hari pun berlalu, namun tidaklah berlalu hari itu kecuali penderitaan Nabi Ayub semakin berat. Dan saat penderitaan yang dialaminya semakin berat, maka kerabatnya menjauhinya. Demikian pula kawan-kawannya. Tinggallah istrinya yang sabar mengurusnya dan memenuhi haknya. Istrinya terus mengurusnya dan memenuhi keperluannya, sampai ia rela bekerja dengan upah tidak seberapa untuk menafkahi suaminya. Nabi Ayub alaihissalam terus merasakan sakitnya, namun ia tetap bersabar sambil mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, memujinya dan bersyukur kepadanya, sehingga jadilah Nabi Ayub alaihissalam sebagai imam dan teladan dalam kesabaran. Abu Ya'la dan Al-Bazar meriwayatkan dalam Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Sesungguhnya Nabi Allah Ayub mendapat cobaan selama 18 tahun, sehingga orang dekat dan jauhnya menjauhinya, selain 2 orang saudara akrabnya yang sering menjenguk di pagi dan sore hari. Lalu salah satunya berkata kepada yang lain, "Engkau tahu, demi Allah, dia telah melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun." Kawannya berkata, "Dosa apa itu?" Ia menjawab, "Sudah 18 tahun Allah tidak merahmatinya dengan menghilangkan cobaan itu." Saat keduanya menjenguknya di sore hari, maka salah satunya tidak sabar sehingga menyampaikan masalah itu kepadanya, yaitu kepada Nabi Ayub alaihissalam berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu katakan, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa aku pernah melewati 2 orang laki-laki yang bertengkar. Lalu keduanya menyebut nama Allah. Kemudian aku pulang ke rumahku dan membayarkan kafarat untuk keduanya karena aku tidak suka kedua orang itu menyebut nama Allah untuk yang tidak hak." Beliau juga bersabda, "Nabi Ayub keluar jika hendak buang hajat. Apabila ia telah selesai buang hajat, maka istrinya menuntunnya sampai ke tempat buang hajat. Suatu hari Nabi Ayub alaihissalam terlambat dari istrinya dan diwahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam di tempatnya, 'Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.' Quran Surat Shad ayat 42. Istrinya menunggunya cukup lama. Dia menjumpai Nabi Ayub sambil memperhatikannya sedang berjalan ke arahnya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan penyakitnya dan Nabi Ayub alaihissalam dalam keadaan lebih tampan daripada sebelumnya. Saat istrinya melihat, istrinya langsung berkata, "Semoga Allah memberkahimu. Apakah engkau melihat Nabi Allah yang sedang diuji ini? Demi Allah, aku tidak melihat seorang pun yang lebih mirip ketika sehat daripada kamu." Nabi Ayub menjawab, "Akulah orangnya." Nabi Ayub alaihissalam memiliki 2 tumpukan gandum, yang satu untuk gandum dan yang satu lagi untuk jawawut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan 2 awan. Saat salah satu dari awan itu berada di atas tumpukan gandum, awan itu menumpahkan emas sehingga berlimpah ruah. Sedangkan awan yang satu lagi menumpahkan perak ke tumpukan jawawut sehingga melimpah ruah. Al-Haytsami berkata, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Para perawi Al-Bazzar adalah para perawi hadis sahih. Hadis ini juga disahihkan oleh Sahih Al-Albani dalam Asy-Syahihah 1.225. Nabi Ayub sembuh dari sakit. Setelah berlalu sekian lama, yaitu 18 tahun, seperti yang diterangkan dalam hadis di atas, maka Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar menghilangkan derita yang menimpanya. Nabi Ayub berkata yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu Nabi Ayub melakukannya. Tiba-tiba memancarlah air yang sejuk. Kemudian ia mandi daripadanya. Lalu Nabi Ayub sembuh dengan izin Allah. Tidak ada satupun luka dan penyakit yang dirasakannya kecuali sembuh seluruhnya. Ia juga meminum air itu sehingga tidak ada satu penyakit yang ada di dalam tubuhnya kecuali keluar dan dirinya kembali sehat seperti sebelumnya, sebagai orang yang rupawan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan penyakit yang menimpa Nabi Ayub dan jasadnya kembali sehat. Dia juga memberikan kekayaan lagi kepadanya, mengembalikan harta dan anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, "Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah." Quran Surat Al-Anbiya ayat 84. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ayub alaihissalam sebagai teladan dalam kesabaran yang patut ditiru. Sobat PTDA, belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang mana Nabi Ayub alaihissalam begitu ridho menerima ketetapan yang ditetapkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mana Nabi Ayub alaihissalam ditimpakan, diuji oleh Allah dengan penyakit, hilangnya harta, ditinggalkannya oleh sanak saudara orang terdekat, dan juga diambilnya anak-anaknya, ataupun anak-anaknya pun harus meninggal. Begitu sangat berat cobaan ataupun ujian bagi Nabi Ayub alaihissalam, sehingga Nabi Ayub alaihissalam menjadi teladan untuk kita semua, yang mana kita semua sebagai hamba Allah harus ridho dengan segala ketetapannya. Dan juga yang mana Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk selalu sabar dengan ketetapannya. Dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa bersabarlah kalian ketika ditimpa dengan cobaan ataupun ujian, dan sholatlah. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada yang kurang ataupun kurang tepat dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan cerita Nabi Ayub alaihissalam kali ini menambah wawasan untuk kita semua, ada banyak manfaatnya untuk kita semua. Sobat PTDA, jangan lupa kawan-kawan semuanya yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe dan like-nya agar menjadi motivasi untuk kami dalam mengembangkan ataupun PTDA TV channelnya berkembang. Kemudian hari kami lebih baik lagi dalam membuat konten, membuat video. Dan juga silahkan, kami selalu terbuka untuk rekan-rekan yang mungkin saja mengkoreksi apa mungkin ada yang salah dalam penyampaian kisah ini, dalam penyampaian nama surat dan lain sebagainya. Silahkan di kolom komentar masukan, kritik, dan sarannya. Insya Allah kami akan membalasnya dan akan memperbaiki apa yang salah dengan komentar-komentar yang misalkan membangun untuk channel kami. Oke, mungkin kita lanjut kisah lainnya di next video. Sampai jumpa di next video Sobat PTDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.